Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah keberhasilan yang ke-18 yang berjudul Dari Diriku. Pesan ini diperuntukkan umum untuk memilah-milah agama dan suku, maka memakai bahasa Indonesia. Entah kalau yang ada di salah satu asli orang barat. Oke. Ada 4 pesan diutarakan. Pertama, pesan buat remaja kita. Anda sebagai pewaris negara, maka jangan memalukan negara dengan tingkah laku yang sembrono, kecuali mereka yang sudah baik-baik saja. Kedua, pesan buat orang tua, pantau anak Anda, karena zaman penuh pengaruh tak bertanggung jawab di berkeliaran ke sana kemari. Dan yang pesan terakhir atau ketiga adalah pesan buat adik-adik, rajin belajar, patuh pada orang tua dan juga bapak ibu guru. Keempat, pesan untuk diri sendiri bila sudah dimaafkan. Untuk judul yang kedua adalah rumah makan. Khas di daerah menjadi pemburu para hobi kuliner. Wah, banyak duit dong bila tiap hari di rumah makan, apalagi letaknya berpindah-pindah keliling Indonesia ceritanya. Tentu Anda tak asing lagi khas-khas makanan. Tak perlu disebutkan satu persatu karena di sini akan menjelaskan tentang rumah makannya saja, bukan makanannya. Desain yang menakjubkan dan tempat yang asri dan penuh dengan hiasan bagus serta menu-menu yang tentu sangat menggiurkan. Tempat terfavorit kalau diiringi dengan lagu-lagu yang syahdu. Nah, tentu saja Anda terbayang kalau saat di rumah makan bersama kekasih dan famili. Oke, mungkin cukup ini saja yang diceritakan. Untuk judul yang ketiga adalah rumusan. Penting ini semua kegiatan ada rumusnya, jadi tidak asal-asalan Aku berikan satu rumus buat Anda. Apakah itu? Mari diperdengarkan. Rumusan dalam masalah membuat rempeyek kacang atau kedelai. Emang ada rumusnya, bukannya itu resep atau tips. Memang hampir sama kelihatannya. Intinya begini, bila membuat rempeyek, lebih baiknya minyak untuk menggoreng panas dulu. Dan ingat kalau menggoreng itu 2 kali setelah rempeyek dingin di pergorengan awal. Pahamkah ini? Mungkin ini tak begitu penting. Yang penting lagi mau berbagi. Dilakukan ataupun tidaknya, aku tidak mau tahu. Bila keliru, maka tegurlah aku secara bijak. Untuk judul yang keempat adalah secara logika. Logika boleh saja untuk berhati-hati dalam tindakan. Dan perlu Anda mengerti juga kalau logika main, maka bisnisnya insya Allah lancar dan semakin maju. Coba kalau logika tidak main, manakah maju bisnisnya karena tidak memiliki cara-cara yang hebat dan jitu. Kalau sama-sama pedagang baju misalnya. Nah, kalau logika main, maka promosinya lewat berbagai jaringan media dan memanfaatkan itu dengan begitu tinggal menunggu orderan masuk. Pentingnya logika dalam hidup ini bisa diterima akal sehat dan semua orang menyetujuinya. Itulah Anda akan membuktikan bahwa Anda milenial yang patut dicontoh dalam dunia bisnis dan perusahaan yang hebat. Untuk judul yang kelima adalah apalah. Memang orang sukses itu memandang rendah pada seseorang yang pontang-panting. Sudah sewajarnya, karena mungkin dia kaya tidak dimulai nol alias kaya warisan dari orang tuanya. Apalah jadinya kalau dibiarkan bisa-bisa membuat geram para orang sekitar. Kaya kok sombong? Memang kalau miskin sombong itu tidak ada. Kalau ada itu aneh. Sebenarnya gambaran ini ada dan nyata, bukan sinetron. Mungkin kita bisanya cuma mendoakan agar insaf sajalah. Kaya harta itu tidak jadi jaminan.
diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala. Alangkah baiknya kalau kaya suka menolong, itu penggemarnya para fakir miskin, dan semoga berkah. Untuk judul yang keenam adalah seorang mitra. Siapa bilang menjadi mitra usaha itu tidak mumet? Wah, belum melakukan kok bilang seorang mitra itu enak. Pakaian bagus, badan bersih, dan di ruang ber-AC dingin, kulit putih, dan lain sebagainya. Tuangkan ceritamu, keluh kesah Anda, wahai seorang mitra. Rasa jenuh di dalam gedung, terkadang tak lihat matahari sedang terbit. Harus super duper kerja di depan monitor komputer dan laptopnya, hingga mata harus berkacamata. Menjadi persulayaan karena beda usaha dan pekerjaan saja. Dan perlu Anda mengerti, seorang mitra usaha perlu juga super teliti demi mendapat keberhasilan. Dari situ Anda akan mengerti bahwa tak mudah menjadi seorang mitra yang mumpuni. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah kisah hidup. Demi mendapat penghasilan, apapun akan melakukan asal halal saja. Kisah hidup seorang petani di desa, setiap kali panen akan dipotong dengan harga pupuknya, obatnya, dan pekerja-pekerjanya. Belum lagi nanti membayar di saat panen, entah manual atau mesin, tetap biayanya dikeluarkan. Kisah seorang hidup di seorang petani. Sekarang akan membahas seorang yang bekerja di pabrik. Tiap harinya berangkat pagi dan pulang sore demi mendapat gaji. Begitulah kisah hidup yang sebenarnya. Menjadi seorang yang bekerja tentu mengalami kisah-kisah hidup yang membahagiakan hingga menyengsarakan. Nah, begitulah kisah hidup di kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah 2 hari. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang di selanjutnya. Wa'afu minkum, sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.